Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada yang lagi nonton video ini. Oke, kali ini gue bakalan ngasih sharing seputar public speaking. Nah, sesuai dengan judul lah ya, gue pengen berbagi bagaimana pengalaman gue terkait ilmu terapan ini. Ingat, ini bukan ilmu teoritis tapi ilmu terapan karena implementasinya lebih banyak daripada judul-judul teori yang kita baca di buku atau di forum-forum. Oke, mungkin gue bisa ngasih dua istilah sebelum gue masuk kepada tips-tips bagaimana public speaking yang simple, yang baik, yang gampang dan lain-lain itulah. Ada pertama dalam penguasaan public speaking yang namanya juga public speaking. Public ya adalah publik, ibarat kata hal yang sifatnya umum lah ya. Speaking ya bagaimana berbicara. Nah, mungkin dipecah jadi dua, fokusnya adalah formal dan non formal. Kalau misalkan formal contohnya ada master of ceremony, terus bagaimana petugas upacara itu yang MC-nya itu formal banget tuh pasti. Cuman gue bakalan lebih banyak sharing kepada yang non formalnya atau semi formal, semisal kayak training atau bagaimana public speaking di orasi. Nah tuh karena background mahasiswa lah ya, jadi kita lebih banyak sharing bagaimana contoh-contoh yang paling sering bersinggungan dalam kehidupan kita. Oke, kalau misalkan dalam forum apapun itu ada dua pastinya unsur yang ada di dalam ruang tersebut. Pertama audiens, entah itu peserta, entah itu murid, siswa. Yang kedua adalah author atau speaker itu sendiri. Nah tuh dua unsur yang utama. Dan bagaimana cara-cara mengatasi si audiens ini, ya kan kita kan memposisikan sebagai speaker nih di sini nih, subjeknya nih. Oke, ada dua istilah yang mesti kita pahamin. Pertama block, ada lagi mental block dan blocking. Oke, semisal block itu adalah bagaimana formasi kita atau bagaimana posisi kita di depan. Kalau misalkan sebagai guru, pemandu, itu kita nggak boleh yang namanya belakangi, memunggungi audiens, itu haram hukumnya. Bolehnya nyerong. Kalau misalkan mau nulis papan tulis pun juga ya udah nyerong aja. Jangan sampai kita kelihatan punggung. Apalagi 180 derajat. Itu ngeganggu banget pemandangan dari audiens dan itu bisa memicu disrespect. Oke. Mungkin yang berikutnya itu juga ada blocking. Blocking yang di sini bukan seperti yang gue katakan barusan, tapi lebih kepada bagaimana reaksi awal audiens atau reaksi awal peserta ketika kita masuk ke dalam sebuah forum, entah itu training, entah itu kelas atau apapun itu, atau bahkan ketika lagi orasi ya masyarakat dan sekitar itu pasti pada mengalami yang nama istilah blocking audiens. Maksudnya adalah di mana posisi atau kondisi peserta ini nggak tahu siapa kita, nggak kenal, atau misalkan lagi jelek moodnya, belum naik moodnya, dan mereka akan menimbulkan sikap yang siapa sih ini, siapa sih gitu, bosen, boring, atau nggak pay attention kepada si narasumber yang datang. Nah kan kayak gitu, banyak yang kayak gitu. Nah blocking inilah yang harus dipecahkan. Gimana caranya? Oke, langsung aja gue kasih tipsnya kali ya. Jangan dulu ya. Yang satu lagi belum. Oke, yang satu lagi mental block. Mental block itu adalah terletak pada dari mental si speakernya itu sendiri, subjeknya itu sendiri. Maksudnya adalah ketika kita punya mentalitas yang masih terkungkung, terblok, ada barikade, ada tembok yang besar menghalangi. Nah, singkatnya untuk mengatasi hal tersebut adalah sering-sering di forum publik, entah itu di seminar, sok-sokan nanya, walaupun awalnya gemetaran, ketika sering jam terbang makin banyak, walaupun nggak jadi speaker, cuman sekedar argumen atau bertanya, lama-lama mental block itu bakalan pecah dengan sendirinya. Nah gitu. Oke, langsung balik lagi kepada blok yang tadi gue bilang, bagaimana caranya sih, ini udah masuk kepada sharing atau tips-tips bagaimana untuk clue-cluenya lah, urutan-urutan ketika kita menjadi speaker di depan umum. Ya walaupun memang basic gue biasa di forum-forum training lah ya, jadi gue lebih banyak mengambil perspektif dalam forum-forum training nih. Salah satunya adalah pacing, yang kedua adalah leading. Pacing itu adalah bagaimana kita memecah blocking, menghancurkan kekakuan dalam suasana forum
atau audience itu bisa dengan perkenalan yang menarik, ice breaking, atau jargon, atau jokes. Oke, sebenarnya masih ada beberapa banyak tips lagi sih, nggak 4 ini doang. Tapi minimal 4 itulah yang paling lumrah biasanya kita lakukan. Atau lebih tepatnya gue lakukan lah ya. Nah, tapi harus tetap penyesuaian tempat juga. Masa iya lagi khutbah Jumat ice breaking, kan kocak gitu. Pidato formal misalkan kayak pidato wisuda, keynote speaker gitu kan, ya itu nggak bisa kita pakai ice breaking, games. Apalagi kalau jokes mungkin ada lah ya kalau misalkan pidato-pidato kayak itu. Cuman yang benar-benar kaku dan harus formal itu semisal khutbah Jumat tuh udah contoh yang paling saklek banget. Misalkan dimana public speaking yang nggak boleh ada istilahnya have fun-funan lah gitu, nggak boleh ada hahaha. Nah, back to the point, pacing dan leading. Pacing ini bobotnya 30% di awal, leading ini adalah sisanya. Kenapa begitu? Karena definisi dari pacing itu sendiri adalah bagaimana kita memancing suasana forum, memecah blocking dari peserta untuk mengantarkan kepada leading. Leading itu adalah ibarat kata kalau di susunan materi itu inti dari silabus lah gitu, inti dari pembicaraan kita lah. Makanya bisa dengan mukadimah yang menarik. Tadi gue bilang kan, kalau mukadimah yang menarik, misalkan kalau gue di forum training nih, pasti kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita rahmat bla bla bla. Cuman minimalisirlah bahasa-bahasa kaku yang terlalu mainstream, bikin kalian unik. Semisal kalau gue pakai nih puji syukur udah, ya kan, pada Allah, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha indah dan mencintai keindahan, Tuhan yang telah ada meskipun kata ada itu belum ada, dan senantiasa akan tetap ada meskipun kata ada itu telah tiada. Nah, itu orang pasti langsung apa sih nih? Tapi kok menarik kalimatnya? Pasti langsung pay attention di awal. Berikutnya pasti salawat serta salam tuh biasanya kalau misalkan forum yang muslim ya. Ada junjungan besar Nabi Muhammad, ya kan? Sebelum Nabi Muhammad disebutkan biasanya kan ya sosok pemuda revolusioner tuh gue bisa pakai tuh. Sosok sosialis sejati sebelum Karl Marx itu keren, sosok emansipator sejati sebelum Kartini itu keren. Oke, banyak lah ya itu sandingan-sandingan pujian-pujian untuk beliau. Ya ujung-ujungnya apa? Untuk syafaat, misalkan gitu. Ya itu bagaimana merangkai, katanya terserah kepada karakter atau kitanya masing-masing. Karena sebelum gue lanjut lagi ke tips berikutnya, kita harus biasa dengan istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan itu paling kepake banget ketika kita jadi public speaker dimanapun itu, jadi narasumber. Kita pasti punya pengalaman melihat sosok yang kita kagumi di depan mimbar, di depan panggung, dan itu harus ibarat kata modif. Jangan sampai kita jadi imitasi orang yang ada, kita nggak punya karakter, kita nggak punya unik, ya kan? Kita cuma ada jiplakan dari orang. Jangan sampai kayak gitu. Karakter nggak usah dirubah, tapi diperkuat, itu aja intinya. Dan misalkan tadi katakanlah pacing ini udah selesai, bagaimana ntar habis mukadimah atau prolog, mau dikasih games kah, mau dikasih jokes atau perkenalan, silahkan. Dan sisanya baru masuk ke yang namanya leading. Leading itu ketika beralih dari yang tadinya mereka ini kita buat lepas dulu blockingnya, udah mulai satu frame, baru bisa kita arahkan. Namanya juga leading, kita nge-lead mereka untuk ikut kita. Nah, makanya memang setiap speaker itu harus punya jiwa leadership. Dan ingat, leadership itu bukan dilahirkan. Raja itu nggak dilahirkan sebenarnya. Sifat kerajaan keraton kali ya. Sifat seorang raja itu adalah dibentuk. Banyak kan di cerita-cerita dongeng yang anaknya raja tapi bengis, ya karena dia nggak diajarin bagaimana menjadi seorang raja yang arif dan bijaksana, kira-kira gitu. Oke, mungkin untuk video kali ini gue bisa sharing sampai situ. Cuman kalau misalkan gue ada hilaf atau misalkan ada poin-poin yang belum gue sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin gue bisa balas satu-satu, atau ya paling enggak gue mungkin bisa sharing di video berikutnya, di kesempatan berikutnya. Oke, itu aja sharing di video gue kali ini. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit lah ya. Oke. Bila gue udah yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.